Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Qi Feng dan Ling Yue dituduh mengkhianati alam dewa kuno, tetapi meski bukti tampak tak terbantahkan, Xiao Yan menemukan adanya kekuatan misterius yang telah memanipulasi jiwa mereka. Dia pun menyadari bahwa musuh sebenarnya bukan sekedar Taisu, melainkan konspirasi besar yang mampu mengendalikan ingatan dan kehendak seseorang. Ujung jari Xiao Yan perlahan menyapu kehampaan. Kekuatan jiwanya membentang bagaikan sebuah jaring raksasa yang tak kasat mata, seketika menyelimuti Qi Feng dan Ling Yue yang berada di bawahnya. Dia memejamkan mata dan kekuatan jiwanya diperluas hingga batas maksimal. Dada Qi Feng naik turun dengan irama yang stabil, napas Ling Yue juga teratur. Di mata orang biasa, keduanya tampak benar-benar tenang. Namun dalam persepsi jiwa Xiao Yan, justru ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Detak jantung mereka tepat 72 kali per menit. Begitu presisi, seolah diatur oleh sebuah mesin yang sempurna. Tidak ada sedikit pun fluktuasi emosi. Bahkan aliran darah di dalam pembuluh mereka mengalir dengan kecepatan yang sama persis. Kesempurnaan itu justru terasa mengerikan, seolah-olah seluruh tubuh mereka telah dikalibrasi secara paksa oleh suatu kekuatan misterius. Ujung jari Xiao Yan memancarkan sedikit tekanan jiwa. Dia meningkatkan kekuatan itu perlahan, mencoba menembus lapisan kepalsuan yang menyelimuti keduanya. Namun jauh di dalam jiwa Qi Feng dan Ling Yue, yang ditemuinya hanyalah kehampaan. Tidak ada kepanikan, tidak ada perlawanan, bahkan tidak ada sedikit pun reaksi naluriah. Ketenangan itu bukanlah ketenangan sejati. Mereka bagaikan boneka tanpa jiwa, hanya menyisakan naluri paling dasar untuk menjaga tubuh mereka tetap hidup. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Tatapannya tertuju pada dua sosok yang diam membisu. Alisnya juga berkerut semakin dalam. Metode ini jauh lebih tersembunyi dan lebih kejam daripada yang pernah dia bayangkan. Dia menarik kembali tangannya. Telapak tangannya masih menyisakan rasa dingin yang menusuk. Udara di sekitarnya seakan membeku. Badai di kehampaan laut timur memang belum tiba. Namun suasana di atas bahtera sudah terasa begitu menyesakkan, seperti langit yang bersiap menurunkan hujan badai. Mei Ling mengalihkan pandangannya dari kehampaan. Dia menghela napas panjang. Dengan keras dia menghantamkan telapak tangannya ke pagar bahtera. Amarah dan kebingungan bercampur di matanya. Dia menoleh kepada Xiao Yan dan memandang Qi Feng serta Ling Yue yang masih diam tanpa reaksi. Dengan suara berat, dia berkata, "Adik seperguruan, Ratu memperlakukan Ling Yue seperti keluarga sendiri, sedangkan Qi Feng merupakan salah satu pilar utama Pavilion Qianji. Apa sebenarnya yang membuat mereka berubah? Apakah Taisu menjanjikan sesuatu yang tak mampu mereka tolak? Ataukah menggunakan teknik sesat tertentu hingga mereka rela membuang seluruh masa lalu mereka?" Xiao Yan tetap berdiri di haluan bahtera. Tatapannya tidak pernah meninggalkan kehampaan. Di balik kedua matanya hanya terpancar cahaya dingin. Dia memotong ucapan Mei Ling dengan suara yang tenang. "Kakak seperguruan, kita semua telah salah memahami keadaan. Ini bukanlah pengkhianatan biasa. Di kedalaman jiwa mereka terdapat suatu aturan yang memaksa mereka. Ingatan mereka, bahkan jalur emosi mereka, telah ditulis ulang sepenuhnya." Xiao Yan mengangkat telapak tangannya. Api jiwa berwarna emas pucat perlahan menyala di atasnya. Cahaya api itu menerangi wajahnya yang serius. Dengan metode ini,
Semua jejak perubahan dihapus hingga bersih. Manusia yang masih hidup dipaksa menjadi cangkang kosong yang hanya mampu menjalankan perintah. Yang kita lihat sekarang bukanlah seorang pengkhianat, melainkan sisa tubuh setelah jiwanya ditelan. Ucapan Xiao Yan membuat suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Mei Ling tanpa sadar kembali menggenggam pagar bahtera dengan erat. Retakan-retakan halus mulai menjalar di permukaannya. Xiao Yan menundukkan pandangan. Dengan satu sentuhan ringan, api jiwa emas itu padam. Dia menoleh menatap Mei Ling, namun suaranya tetap sedingin es. Kita tidak boleh melakukan pencarian jiwa secara paksa. Di dalam tubuh mereka terdapat larangan yang dibentuk oleh aturan tertentu. Begitu kita menyentuhnya, dalang yang bersembunyi di balik semua ini akan langsung mengaktifkan aturan tersebut. Pada saat itu, semua petunjuk akan musnah dan kita tidak akan memperoleh apapun. Perlahan Mei Ling melepaskan genggamannya. Bekas 5 jarinya tertinggal jelas di pagar bahtera. Dia menarik napas panjang, memaksa dirinya menekan amarah. Tatapannya kembali tertuju kepada Qi Feng dan Ling Yue yang masih diam seperti patung. Lalu menurutmu, apakah kita hanya akan membiarkan mereka seperti ini? Xiao Yan sedikit memiringkan tubuhnya. Tatapannya kembali mengarah ke kejauhan. Kemudian senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Tidak, karena mereka telah menjadi cangkang kosong. Biarkan mereka memberikan manfaat terakhir. Aku sudah menjadikan mereka sebagai umpan. Selama orang-orang Taisu masih mengawasi mereka, cepat atau lambat, ikan yang sesungguhnya akan keluar dari persembunyiannya. Yang kita perlukan sekarang hanyalah menunggu. Keheningan kembali menyelimuti udara. Punggung Xiao Yan yang berdiri di tepi bahtera tampak seperti sebilah pedang yang tersembunyi di dalam sarung. Dia tidak menjelaskan lebih jauh. Tatapannya hanya tertuju pada kehampaan, seolah sedang menunggu jebakan yang telah lama dipersiapkan itu mulai bekerja. Melihat ketenangan Xiao Yan, alis Mei Ling yang sejak tadi berkerut akhirnya perlahan mengendur. Dia mengangguk kuat lalu mundur ke dalam bayang-bayang bahtera. Keduanya pun memasuki sebuah permainan tanpa suara, saling menunggu langkah lawan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba buku giok milik Xiao Yan bergetar hebat tanpa peringatan. Dia segera mengangkatnya. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaan giok, cahaya merah darah menyembur keluar. Potongan-potongan ingatan dari avatar Master Void langsung mengalir deras ke dalam benaknya. Seketika pupil mata Xiao Yan langsung mengecil. Pada saat yang sama, ruang di luar bahtera seolah terkoyak oleh kekuatan tak kasat mata, mengeluarkan suara gesekan yang membuat siapapun merinding. Informasi yang diterimanya membuat wajah Xiao Yan berubah. Garis pertahanan kehampaan Laut Timur sedang runtuh dalam skala besar. Pasukan Taisu bermunculan seperti kawanan belalang yang memenuhi langit. Mereka mengabaikan seluruh batas ruang dan melancarkan serangan mematikan secara bersamaan di setiap titik penting. Garis pertahanan yang semula kokoh langsung ambruk seketika. Udara bahkan dipenuhi aroma hangus dan kehancuran. Xiao Yan mendadak berbalik. Ketenangan di wajahnya lenyap digantikan oleh niat membunuh yang mengerikan. Dengan satu kibasan tangan, seluruh penghalang pelindung di sekitar bahtera langsung dibuka. Mei Ling yang merasakan perubahan aura Xiao Yan segera menghampiri. Namun hanya dengan satu tatapan, Xiao Yan membuatnya terdiam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Yan menggenggam erat giok komunikasi di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Tubuhnya sedikit bergoyang, bahkan ruang di bawah kakinya berubah lembut seperti lumpur. Begitu dia melangkah, sosoknya langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang merobek kehampaan dan melesat secepat kilat menuju kehampaan Laut Timur. Ketenangan yang tadi masih dimilikinya telah menghilang sepenuhnya.
Yang tersisa hanyalah firasat akan pecahnya sebuah perang besar. Di kejauhan, koordinat alam dewa kuno berkedip terang di dalam kehampaan. Bagaikan mercusuar yang menyala di tengah malam menjadi tujuan utama perjalanan Xiaoyan berikutnya. Xiaoyan merasakan perubahan pada hukum ruang di sekelilingnya. Batas ruang yang semula stabil kini terus-menerus terkikis oleh kekuatan Taisu yang begitu besar. Tanpa sedikit pun keraguan, dia mengangkat telapak tangannya lalu menghantam kehampaan. Seketika pola-pola energi berwarna emas gelap bermunculan di angkasa. Dia berbalik menatap Mei Ling dan berkata dengan suara berat, "Koordinat kita telah bocor. Alam dewa kuno sudah tidak aman lagi. Segera aktifkan formasi pemindahan besar." Mendengar itu, wajah Mei Ling langsung berubah serius. Dia segera membentuk segel tangan. Bahtera raksasa yang mereka tumpangi mulai mengeluarkan suara gemuruh rendah. Cahaya formasi menyelimuti seluruh bahtera, sementara ruang di sekitarnya mulai melengkung dan terlipat. Tatapan Xiaoyan setajam kilat. Dia mengawasi badai ruang yang terus terkoyak oleh serangan Taisu. Dengan suara sedingin mata pisau, dia berkata, "Ini baru permulaan. Kepekaan Taisu jauh melampaui dugaan kita. Saat ini alam dewa kuno bagaikan sebuah perahu kecil yang tergantung di tepi jurang. Mulai sekarang, kita harus menghentikan pola pertahanan yang tetap. Dalam selang waktu tertentu, koordinat markas harus terus dipindahkan. Kita tidak boleh membiarkan mereka mengunci jejak kita." Seiring formasi besar mulai beroperasi, bayangan alam dewa kuno perlahan menghilang dari kehampaan. Namun perpindahan itu sama sekali tidak membawa rasa aman. Sebaliknya, setiap lompatan ruang kini dipenuhi resiko yang sangat besar. Xiaoyan merasakan retakan-retakan halus yang muncul pada dinding ruang akibat perpindahan terus-menerus. Alisnya semakin mengerinyit. Setiap detik yang terbuang sama saja dengan berlomba melawan kematian, membuat ruang hidup mereka terus menyusut seiring koordinat yang terus berganti. Di perbatasan kehampaan laut timur, penghalang ruang telah terkoyak seperti kain yang disobek paksa. Xiaoyan mengangkat satu tangan. Kekuatan ruang memancar dari ujung jarinya memaksa kehampaan yang berputar menjadi stabil. Dengan sekali hentakan, tubuhnya melesat seperti pedang tajam yang baru saja terlepas dari sarungnya, menembus jauh ke dalam kehampaan. Retakan ruang yang tertinggal di belakangnya bahkan belum sempat menutup ketika sudah dicabik badai energi yang mengamuk. Semakin jauh dia masuk, pemandangan di depannya semakin berubah drastis. Jalur kehampaan yang semula tenang kini dipenuhi bekas sayatan hitam peninggalan Taisu. Seolah seluruh ruang telah dicincang hingga hancur. Tubuh Xiaoyan terus berbelok cepat di tengah kehampaan. Setiap kali menginjak ruang kosong, riak-riak ruang langsung muncul di bawah kakinya, mendorong kecepatannya hingga mampu melintasi puluhan ribu kaki dalam sekejap. Di kejauhan, beberapa dunia bintang sedang hancur di bawah kepungan Taisu. Pecahan daratan, puing-puing dan darah berwarna merah gelap memenuhi kehampaan, membentuk wilayah kosong yang begitu mengenaskan. Tatapan Xiaoyan tetap dingin. Dia tidak memperlambat langkahnya sedikit pun. Sebaliknya, kekuatan jiwanya dilepaskan hingga batas maksimal, memungkinkannya menghindari setiap badai energi yang menyapu ke arahnya dengan sangat presisi. Gerakannya bersih dan efisien, bahkan setiap putaran tubuh dan setiap langkah hanya berjarak setipis rambut dari kehancuran. Ketika dia semakin mendekati pusat medan perang, aura pembantaian yang mengerikan dari kehampaan laut timur langsung menerjang wajahnya. Xiaoyan menarik napas panjang, kemudian cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya. Bagaikan meteor yang membelah langit kehampaan yang sunyi, dia melesat lurus menuju pusat kobaran perang, bersiap menghadapi benturan langsung. Ledakan dahsyat memecah kesunyian kehampaan laut timur. Di pusat medan perang,
Formasi pemindahan besar memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ruang di sekitarnya pecah seperti cermin. Kapal dewa kuno yang sangat besar muncul secara paksa di tengah medan perang. Kemudian gelombang cahaya menyebar ke segala arah ketika pintu kapal terbuka. Dalam sekejap 10.000 ahli elit menyerbu keluar bagaikan banjir merah. Mereka tidak berpencar, sebaliknya mereka membentuk formasi tombak yang sangat tajam. Setiap langkah yang mereka ambil membuat kehampaan di bawah kaki bergetar hebat. Pasukan pelopor Taisu yang sedang mengepung langsung bertabrakan dengan gelombang serangan itu. 3 pemimpin pasukan secara bersamaan mengayunkan senjata mereka. 3 berkas energi raksasa saling bersilangan di udara, membentuk jaring penghancur yang langsung menyapu habis seluruh penyusup Taisu di garis depan. Bahkan para penyusup itu tidak sempat menjerit, mereka langsung berubah menjadi abu dalam sekali serangan. Garis pertahanan yang sebelumnya porak-poranda mulai tersusun kembali dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, situasi perang pun berbalik. Kehampaan Laut Timur yang semula berada di ambang kehancuran dipaksa bangkit kembali oleh kekuatan dahsyat kapal dewa kuno, membuat gelombang serangan Taisu seolah menghantam tembok baja. Mereka bukan hanya gagal maju, mereka justru dipukul mundur jauh ke dalam kehampaan. Dentingan logam dan ledakan energi menggema di seluruh medan perang, membuka awal dari serangan balik besar-besaran. Namun, keunggulan itu hanya berlangsung sesaat. Komandan Taisu segera menemukan kelemahan kapal dewa kuno. Mereka berhenti memperebutkan wilayah dan perintah baru segera dikeluarkan. Di pinggir medan perang, pasukan Taisu yang semula berkumpul langsung tercerai-berai. Mereka berubah menjadi ribuan aliran cahaya kecil yang menyebar ke segala arah, laksana tinta hitam yang larut ke dalam air. Meriam-meriam kapal dewa kuno terus membombardir kehampaan, tetapi yang dihancurkan hanyalah ledakan-ledakan kosong. Para penyusup Taisu tidak lagi menghadapi para ahli secara langsung. Mereka justru membidik titik-titik sumber daya dan wilayah lemah milik kapal dewa kuno. Setiap serangan berlangsung sangat singkat. Begitu selesai menyerang, mereka langsung menghilang ke kedalaman kehampaan. Akhirnya pertahanan yang semula kokoh perlahan dipenuhi celah. Pasukan 3 dewa mencoba berkumpul untuk mengejar. Namun setiap kali mereka berhasil mengumpulkan pasukan, musuh sudah lenyap tanpa jejak dan kembali muncul di wilayah bintang lainnya. Walaupun kapal dewa kuno sangat kuat, sekarang itu seperti seorang raksasa bertubuh besar yang dipermainkan ribuan serangga kecil yang sulit ditangkap. Pertempuran pun berubah menjadi perang gesekan yang panjang dan melelahkan. Api peperangan kembali menyelimuti seluruh kehampaan Laut Timur yang baru saja memperoleh sedikit ketenangan. Cahaya melesat melintasi kehampaan. Saat ini Xiaoyan sedang menuju pusat pertempuran. Namun tiba-tiba buku kiok di dadanya menjadi sangat panas. Gelombang frekuensi aneh keluar darinya, mengganggu ruang di sekeliling hingga membentuk lingkaran-lingkaran distorsi yang terlihat jelas. Xiaoyan sedikit mengerinyit, dia mencoba menekannya, namun kekuatan itu justru semakin ganas, seolah ada tangan tak kasat mata yang sedang menarik jiwanya menuju dimensi lain. Dia tahu persis apa arti perubahan ini. Dalam sekejap, tubuhnya berkelebat menjauh dari medan perang utama. Dia mendarat di sebuah planet tandus yang gelap dan mati. Begitu kedua kakinya menyentuh tanah, Xiaoyan tidak membuang waktu sedikit pun. Segera dia duduk bersila. Punggungnya bersandar pada dinding batu yang dingin, bersiap menghadapi perubahan misterius yang sedang terjadi di dalam dirinya. Xiaoyan memaksa dirinya menutup seluruh suara pertempuran dari dunia luar. Begitu dia memejamkan mata, lautan jiwanya meledak hebat, berubah menjadi pusaran cahaya biru gelap yang langsung menyeret kesadarannya masuk ke dalam. Medan perang, bintang-bintang, bahkan kehampaan di sekelilingnya, semua perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang luas, sunyi dan tanpa batas. Di tempat itu,
Hukum-hukum alam saling bertaut seperti rantai, sementara tekanan yang luar biasa datang dari segala arah. Kesadaran Xiaoyan akhirnya benar-benar stabil. Dia perlahan membuka mata. Tatapannya langsung tertuju pada 9 altar batu legendaris yang melayang tenang di kedalaman kehampaan, seolah telah lama menunggu dimulainya pertemuan berikutnya. Pada saat kesadarannya benar-benar menyatu dengan ruang itu, seluruh kehampaan mulai bergetar. 9 altar batu raksasa perlahan muncul dari kehampaan purba, seakan ditarik paksa dari zaman yang telah lama hilang. Masing-masing memancarkan kesan berat layaknya logam kuno, sementara permukaannya dipenuhi pola-pola misterius yang sulit dipahami. Tatapan Xiaoyan menyapu ke-9 altar yang tersusun melingkar. Di tengah lingkaran itu, kehampaan bergolak seperti pusaran tanpa dasar. Tak lama kemudian, berkas-berkas cahaya biru gelap berdatangan dari segala penjuru, jatuh ke atas altar dan berubah menjadi sosok-sosok bayangan manusia yang samar. Setiap kali satu bayangan muncul, terdengar dentuman berat yang mengguncang ruang bagaikan palu raksasa menghantam hati. Meskipun wajah mereka tidak terlihat jelas, tekanan jiwa yang terpancar dari masing-masing sosok membuat seluruh ruang membeku dalam keheningan. Namun hanya altar nomor 2 yang tetap kosong. Kekosongan itu justru memancarkan hawa dingin yang ganjil. Xiaoyan berdiri di atas altarnya sendiri, merasakan tekanan dingin yang datang dari segala arah. Setiap aura yang hadir cukup untuk menghancurkan tekad siapapun. Ketika seluruh bayangan telah menempati tempat masing-masing, cahaya biru di pusat ruang tiba-tiba menyusut menjadi satu titik, lalu berubah menjadi sebuah kehendak dingin yang mengikat kesadaran seluruh peserta. Tidak ada suara angin, tidak ada detak jantung, yang ada hanyalah 9 altar batu yang membentuk struktur kekuasaan, menyesakkan setiap jiwa yang berada di dalamnya. Pemimpin pertemuan akhirnya membuka pertemuan dengan suara rendah yang dingin. Suara itu bagaikan bongkahan es yang pecah di tengah kehampaan. Tanpa kata-kata pembuka, dia langsung memulai pertemuan yang akan menentukan nasib seluruh 9 dunia. Setelah perintah dikeluarkan, para bayangan mulai bergantian menyampaikan laporan. Setiap laporan mewakili keadaan sebuah dunia. Yang pertama adalah dunia Sitian Xuan. Kabar yang datang bahkan masih membawa sisa-sisa aroma peperangan. Akibat serangan gencar sang musuh, garis pertahanan hukum alam telah runtuh sepenuhnya. Jalur perdagangan antar bintang juga terputus. Tak terhitung subdunia berubah menjadi puing-puing di tengah kobaran perang. Jeritan para korban seolah masih bergema menembus kehampaan hingga ke ruang pertemuan. Kemudian giliran dunia kuno, dewa abadi dan iblis. Laporannya justru sangat berbeda. Di sana semuanya masih tampak tenang. Tatanan dunia tetap berjalan seperti biasa, seolah kehancuran dunia luar sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun justru ketenangan seperti itu terasa begitu dingin dan mengerikan. Terakhir adalah dunia Sanhai. Dunia itu masih menjalani proses pemulihan yang panjang. Urat-urat spiritual yang telah hancur mulai tumbuh kembali sedikit demi sedikit. Namun di bawah setiap jengkal tanah masih terkubur sisa-sisa perang kuno. Berbagai informasi terus disampaikan. Setiap informasi bagaikan kepingan puzzle yang perlahan membentuk gambaran besar tentang kekacauan yang melanda seluruh 9 dunia. Perang tidak hanya terjadi di satu tempat. Api peperangan telah menyebar ke berbagai dunia, memutus hubungan yang dahulu menyatukan mereka. Ketika giliran berikutnya tiba, altar nomor 6 tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Bayangan di atasnya perlahan berdiri, tubuhnya sedikit bergetar, suaranya terdengar berat dan dingin saat menggema di seluruh kehampaan. Tatapannya menyapu seluruh peserta, nada bicaranya bahkan tidak memberi ruang untuk dibantah. Perang antara Taisu dan Senshi
hanyalah konflik antara dua dunia. Menang ataupun kalah merupakan urusan mereka sendiri. Seluruh dunia lainnya wajib tetap netral. Tidak ada pihak yang diizinkan ikut campur. Siapapun yang melanggar berarti menantang tatanan 9 dunia. Jangan salahkan kami bila harus menjatuhkan hukuman. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, cahaya biru di sekeliling langsung meredup. Udara seolah tersedot habis, yang tersisa hanyalah ancaman yang nyata. Bahkan kehampaan di sekitar altar mulai beriak akibat tekanan yang begitu besar. Suasana pertemuan yang sejak awal sudah tegang, kini benar-benar membeku. Ucapan itu bukan sekedar peringatan, melainkan penetapan garis batas yang memutus seluruh harapan Sensi untuk memperoleh bantuan. Xiaoyan merasakan ancaman yang jelas ditujukan kepadanya. Tangannya perlahan menggenggam tepi altar. Sentuhan dingin batu itu mengingatkannya bahwa di hadapan kekuasaan sebesar ini, hampir tidak ada jalan keluar. Seluruh ruang pertemuan dipenuhi tekanan yang mengerikan. Tatapan dari altar nomor 6 terasa seperti bilah-bilah pedang tak kasat mata yang menggantung di atas kepala setiap peserta, memaksa mereka memilih antara kehancuran atau kompromi. Suara pemilik altar nomor 6 masih bergema ketika tiba-tiba terdengar tawa pendek dari altar nomor 7. Bayangan di atas altar itu sedikit bergoyang. Kedua tangannya terlipat di dada. Nada suaranya penuh ejekan dan sikap acuh tak acuh. Kalian hanya melihat pedang Taisu, tetapi tidak melihat badai yang akan muncul ketika Sensi benar-benar runtuh. Siapa yang berani bertaruh dalam permainan ini? Sekali melangkah masuk, bahkan asal-usul kekuatan kita sendiri bisa ikut tenggelam. Aku tidak peduli pada apa yang kalian sebut keadilan. Aku hanya peduli siapa yang akan bertahan hidup sampai akhir. Kata-kata itu bagaikan gunting tajam yang memotong habis sisa simpati di ruang pertemuan. Sementara itu, altar nomor 8 tetap sunyi. Bayangan di atasnya hanya duduk dengan kedua tangan bertaut dan kepala sedikit menunduk. Seolah semua pembantaian dan peperangan di luar sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya cahaya keemasan tipis yang menyelimuti tubuhnya, memisahkannya dari seluruh keributan di sekitar. Menghadapi sikap sinis nomor 7 dan keacuhan nomor 8, ruang pertemuan dipenuhi suasana dingin yang menyesakkan. Di mata para penguasa itu, nasib hidup dan mati Sensi ternyata tidak lebih dari persoalan yang tidak layak mereka pedulikan. Di tengah lingkaran 9 altar batu itu, Xiaoyan merasakan kesendirian yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sikap masa bodoh mereka bahkan terasa lebih dingin daripada serangan langsung Taisu. Keinginan setiap dunia untuk melindungi diri sendiri telah berubah menjadi tembok-tembok kokoh yang menutup seluruh jalan bagi Sensi untuk meminta bantuan. Seakan perang ini benar-benar dibiarkan berjalan menuju kehancuran. Keheningan kembali memenuhi ruang pertemuan. Suasana dingin yang disengaja perlahan menyelimuti seluruh ruangan. Xiaoyan hanya mengusap perlahan tepi altar batu. Suara gesekan halus terdengar sangat jelas di tengah kesunyian. Perlahan dia mengangkat kepalanya. Tatapannya tidak diarahkan kepada nomor 6, melainkan langsung menuju inti kehampaan di tengah lingkaran. Dia menarik napas dalam-dalam. Kekuatan spiritual yang sempat bergejolak dipaksanya kembali tenang. Dia tidak buru-buru membantah. Sebaliknya dia menggunakan keheningan itu untuk mengembalikan rasa canggung dan tekanan kepada seluruh peserta pertemuan. Cahaya biru redup di sekeliling mulai bergetar mengikuti fluktuasi auranya. Napas Xiaoyan menjadi sangat teratur, seolah ada kekuatan luar biasa yang siap keluar dari sarungnya kapan saja. Perlahan dia berdiri, gerakannya lambat namun kokoh. Setiap langkahnya di atas altar kehampaan menimbulkan riak-riak yang terlihat jelas.
Menghadapi tatapan dingin dan sikap acuh dari seluruh dunia, sudut bibir Xiaoyan perlahan terangkat. Sebuah senyum tipis yang sulit ditebak maknanya muncul di wajahnya. Setelah suara dingin itu bergema, ruang kehampaan di sekitar Xiaoyan langsung bergetar hebat. Aura pembunuh yang tadi dia paksakan untuk berkumpul perlahan-lahan runtuh sedikit demi sedikit hanya karena satu kalimat itu. Namun Xiaoyan tetap berdiri tegak. Tatapannya yang sedingin es terus mengarah kepada sosok nomor satu yang duduk di singgasana tertinggi, tanpa sedikit pun menunjukkan niat untuk mundur. Seluruh ruang pertemuan seketika diliputi keheningan. Saat itulah bayangan di altar ketujuh tiba-tiba terkekeh pelan. Menarik. Nada suaranya masih dipenuhi ejekan. Sudah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti ini di tempat itu. Xiaoyan tidak menjawab, dia hanya menatap lawannya dengan tenang. Segera bayangan nomor 7 melanjutkan ucapannya. Sayangnya keberanian tidak akan mampu mengubah kenyataan. Di antara 9 dunia, masing-masing hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada satu dunia pun yang rela menumpahkan darah demi dunia lain. Kau ingin seluruh dunia bersatu melawan Taisu? Atas dasar apa? Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, sebagian besar bayangan di atas altar kembali terdiam. Karena itulah yang sesungguhnya ada di dalam hati mereka. Namun ekspresi Xiaoyan tetap tenang. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya muncul setitik api keemasan. Itu bukanlah api surgawi, melainkan api jiwa yang telah dimurnikan hingga mencapai tingkat yang nyaris sempurna. Cahaya api itu menerangi kedua matanya, sekaligus menyinari 9 altar di sekelilingnya. Atas dasar apa? Xiaoyan mengulang pertanyaan itu dengan suara pelan. Detik berikutnya, dia mengibaskan tangannya. Sebuah layar cahaya raksasa langsung terbentang di tengah 9 altar. Di dalamnya terlihat pemandangan kehancuran yang mengerikan. Bintang-bintang hancur, dunia-dunia runtuh, penghalang antar dunia pecah berkeping-keping. Tak terhitung miliaran makhluk hidup ditelan pasukan Taisu dan berubah menjadi debu dalam sekejap. Bayangan-bayangan hitam itu bagaikan kawanan belalang yang melahap segalanya. Kemanapun mereka lewat, tak ada kehidupan yang tersisa. Seluruh ruang pertemuan kembali tenggelam dalam keheningan. Kemudian suara Xiaoyan perlahan bergema. Kalian mengira dunia sensi adalah yang pertama dan juga yang terakhir. Tatapannya menyapu seluruh bayangan yang hadir. Kalian salah. Sensi hanyalah dunia pertama yang akan tumbang. Begitu Taisu berhasil melahap sumber asal sensi, sasaran mereka berikutnya adalah kalian. Hari ini kalian memilih berpangku tangan. Besok tidak akan ada lagi siapapun yang berdiri membela kalian. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, seluruh ruang pertemuan bergetar hebat. Ke-9 altar memancarkan cahaya yang menyilaukan secara bersamaan. Nomor 1 terdiam cukup lama. Namun pada akhirnya suara dinginnya kembali terdengar. Nomor 9, apa yang kau katakan memang bukan tanpa alasan. Namun tatanan 9 dunia bukanlah sesuatu yang bisa diubah seorang diri. Tatapan Xiaoyan setajam pedang saat mendengarnya. Jika tatanan yang kalian pertahankan hanya mampu membiarkan seluruh dunia menuju kehancuran, maka tatanan seperti itu tidak layak untuk dipertahankan. Kalimat terakhir itu meledak bagaikan petir yang mengguncang langit. Hukum-hukum ruang di seluruh tempat itu bergetar hebat. Beberapa bayangan di atas altar langsung mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, keterkejutan benar-benar muncul di mata mereka. Karena mereka merasakan sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Itu bukanlah sekedar kekuatan, melainkan sebuah tekad yang cukup kuat untuk menantang tatanan seluruh 9 dunia.
Kesadaran Xiaoyan mendadak terguncang hebat seolah-olah dihantam oleh sebuah palu raksasa yang tak kasat mata. Bayangan-bayangan yang berdiri di atas 9 altar perlahan mengalihkan pandangan dari dirinya. Setelah mendengar kata-kata terakhir itu, mereka kembali tenggelam ke dalam bayang-bayang masing-masing. Ruang pertemuan yang sempat bergolak karena pernyataan perang Xiaoyan kini kembali sunyi, seolah-olah seluruh harapan telah disedot habis. Saat ini Xiaoyan berdiri terpaku di atas bintang tandus itu. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa penghalang tak kasat mata kembali terbentuk, memisahkannya sepenuhnya dari dunia luar. Para penguasa yang berdiri di puncak 9 dunia memilih untuk berpura-pura tidak melihat, memilih menjadi penonton. Seruan yang baru saja dia lontarkan dengan segenap keyakinannya tidak mampu menimbulkan riak sedikit pun di lautan kehampaan yang luas itu. Yang terus bergema di dalam benaknya hanyalah suara dingin yang menolak seluruh usulannya. Tentu saja perasaan seolah ditinggalkan oleh seluruh dunia jauh lebih berat daripada serangan apapun. Untuk sesaat, sosoknya yang selama ini selalu tegak tampak begitu kesepian. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.